Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang jalan-jalan yang bisa bikin kalian merinding ketika kalian melewatinya. Jalan menjadi salah satu akses yang mempermudah manusia untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Namun jalan yang dibangun ini bisa jadi tidak mulus dan juga berkelok-kelok. Nah, siapa sangka jalan yang tujuan utamanya untuk mempermudah perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lain itu malah bisa menjadi malapetaka. So, berikut adalah jalan-jalan yang paling berbahaya di dunia. So, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke pembahasannya. Passage du Goa ini terletak di Teluk Borneo yang menghubungkan Pulau Noimochi ke daratan utama Fendi sejauh 4,5 km. Jalan ini tuh bisa tenggelam, dalam sehari itu bisa 2 kali tenggelam oleh air laut. Nah, pada saat air pasang, jalan ini akan tertutup air laut sedalam 1,3 meter hingga 4 meter. Namun pada saat air surut, jalan beraspal ini akan dipenuhi oleh rumput laut di beberapa tempat dan bisa jadi sangat licin. Nah, pada saat air surut itulah jalan ini tuh bisa diakses. Jalan Passage du Goa ini awalnya terbentuk secara alami. Nah, ceritanya nih, pada awalnya ketika orang di sana itu mau menuju ke Pulau Noimochi, para warga ini harus menggunakan perahu untuk sampai ke sana. Nah, setelah itu terbentuklah Teluk Borneo ini secara bertahap, dan lama-kelamaan timbunan lumpur tersebut memungkinkan untuk dilewati oleh manusia dan binatang menuju ke Pulau Borneo itu. Pulau Noimochi. Kalau salah kasih tahu ya, aku juga nggak tahu bacanya kayak gimana. Melintasi jalan Passage du Goa ini bisa dibilang berbahaya, meskipun ada tanda peringatan di kedua sisi jalan, tapi setiap tahunnya ini mesti ada aja yang terjebak di tengah pasang air laut. Nah, bila ada pengguna jalan yang terjebak di jalan itu ketika air ini sedang pasang, mereka ini bisa menyelamatkan diri dengan memanjat menara penyelamatan yang ada di situ sambil menunggu bantuan datang. Dengan keunikannya itu, Passage du Goa ini menjadi salah satu tempat yang populer di kalangan para turis. Bahkan pada tahun 1999, Passage du Goa ini sempat digunakan sebagai jalur lomba balap sepeda Tour de France. Next. Selanjutnya adalah Atlantic Ocean Road. Atlantic Ocean Road ini tuh memiliki panjang sekitar 5,2 mil atau 8,3 km yang dimulai dari desa Carfax di Aveiro dan berakhir di Viang di Eida. Tak hanya itu, jalan ini tuh dihubungkan dengan 8 jembatan yang terbentang di beberapa pulau. Jadi awalnya Atlantic Road ini tuh mau dibangun sebagai jalur kereta api pada abad 20-an. Namun sayangnya pembangunan ini tuh ditinggalkan. Barulah pembangunan jalan itu mulai dilakukan pada tanggal 1 Agustus tahun 1983 dan dibuka 6 tahun kemudian, yaitu tepatnya pada tanggal 7 Juli tahun 1989. Yang membuat jalan ini tuh terkenal karena adanya kelokan tajam dan sensasi hempasan dari air laut yang datang. Nah, banyaknya kelokan di sepanjang jalan ini tuh membuat orang yang mengendarai di jalan itu mengalami sensasi adrenalin tersendiri pada saat melintasinya, yang dimana ini tuh menjadi favorit para pelancong dan juga para pengendara sepeda motor. Nah, kerennya lagi, tingginya jalan itu hanya 2 meter dari laut, yang dimana pada saat cuaca buruk, angin dan ombak ini akan menerjang pengguna jalan. Bahkan jalanan ini juga sering ditutup jika cuaca tidak memungkinkan untuk melintasi jalan itu. Nah, salah satu area yang paling berbahaya yaitu ada di Hillwagen Bridges. Area ini disebut paling berbahaya karena memiliki turunan curam dan menakutkan. Nah, meskipun jalanan ini tuh menakutkan dan menantang adrenalin, panorama yang terlihat dari jalanan ini tuh terlihat sangat indah di cuaca cerah. Bahkan saking indahnya, jalanan ini tuh mendapat beberapa penghargaan. Next. Selanjutnya yaitu ada North Yungas Road. North Yungas Road atau yang biasa dikenal dengan nama Death Road adalah jalan yang menghubungkan La Paz ke Coroico, Bolivia. Jalan ini tuh dibangun pada tahun 1930 oleh tahanan perang Paraguay.
Bahkan pada tahun 1995, Inter-American Development Bank menobatkan jalan ini sebagai jalan yang paling berbahaya di dunia. Nah, kenapa bisa dikatakan sebagai jalan yang paling berbahaya di dunia? Karena sebagian besar jalannya itu hanya memiliki lebar sekitar 3,5 meter dan beberapa bagian lainnya ini tidak beraspal. Juga tidak dilengkapi pagar pembatas. Nah, hujan deras yang terjadi di daerah tersebut itu menyebabkan kabut yang dapat mengurangi jarak pandang pengendara yang membuat jalan ini tuh menjadi sangat berbahaya. Belum lagi ancaman tanah longsor dan awan debu yang ekstrim dari kendaraan pada saat musim panas. Nah, sebelum rute ini berhasil dimodernisasi dan juga direnovasi pada tahun 2006, Notiungas dalam waktu 1 tahun itu bisa menelan ratusan korban jiwa. Nah, uniknya jalan ini adalah selain adanya rambu-rambu lintas yang ada di sekitaran situ, di situ juga diberikan tanda salib yang menunjukkan tempat terjadinya kecelakaan. Ngerinya kayak gimana itu? Ngeri banget itu. Notiungas Road ini sendiri sudah direnovasi dan memiliki 2 jalur, trotoar baru, sistem drainase, dan juga pagar pembatas. Untung sudah direnovasi ya. Next. Selanjutnya yaitu Los Caracoles Pass. Los Caracoles Pass ini berlokasi di kawasan pegunungan pada perbatasan negara Chili dan juga negara Argentina yang memiliki ketinggian sekitar 3.207 meter di atas permukaan air laut. Jalan ini dikenal karena belokan tajamnya dan memiliki 20 tikungan tajam. Jalan ini itu melewati Gunung Andreas antara Chile dan juga Argentina, sekaligus diklaim sebagai jalan yang paling menantang. Nah, gimana nggak menantang kalau meskipun jalan ini itu beraspal sebenarnya, tapi jalanan ekstrim yang hampir tertutup salju setiap tahunnya ini tuh memiliki banyak lereng terjal serta tikungan tajam tanpa pagar pengaman. Nah, karena itulah dibutuhkan kesabaran dan keterampilan pengendara ketika melewati jalan ini. Nah, pengemudi juga harus tetap hati-hati karena lalu lintasnya yang padat, terutama kendaraan berat yang bergerak secara lambat yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, meskipun menjadi salah satu jalan yang paling mematikan di dunia atau yang paling menantang di dunia, jalan ini menjadi jalur penghubung yang sangat penting antara ibu kota Chili dan wilayah Mendoza di Argentina. Next. Selanjutnya yaitu Guoliang Tunnel Road. Nah, Guoliang Tunnel Road ini persisnya berada di Provinsi Henan, Cina. Jalan ini itu memiliki panjang sekitar 1,2 km, memiliki lebar 4 meter, dan beberapa ruas ini ditutupi oleh atap bebatuan dengan tinggi 5 meter. Jalan ini itu sebagian besar berupa terowongan yang dilengkapi dengan jendela aneka bentuk dan juga ukuran. Nah, ternyata teman-teman, jalan ini itu ternyata sudah ada sejak tahun 1977 dengan waktu pembuatan ini sekitar 5 tahun. Jadi ceritanya itu, Guoliang Tunnel ini dibuat oleh masyarakat dari 13 desa yang ada di sekitar pegunungan Taihang. Nah, waktu itu mereka ini mengalami kesulitan jika mereka ini mau bepergian ke desa lain karena harus mendaki tebing. Lalu dengan menggunakan sekop dan juga bahan peledak, mereka secara bergotong royong membangun Guoliang Tunnel ini. Nah, pemerintah setempat ini pada awalnya kan mendukung pembangunan jalan ini. Nah, setelah mereka ini berhasil membangun Guoliang Tunnel Road ini, masyarakat memang lebih mudah untuk mengunjungi desa-desa lainnya. Nah, apalagi pada tahun 2000-an, makin banyak turis yang datang ke sana karena keunikannya dari jalan ini. Jalan ini tuh berada persis banget di pinggir tebing dengan panorama landscape hutan yang elok dilihat. Next. Selanjutnya yaitu ada Kabul Road di Afghanistan. Kabul Road ini tuh memiliki panjang sekitar 143 km yang menghubungkan kota Kabul dan kota Jalalabad, Afghanistan. Nah, jalan ini mengikuti ngarai sungai Kabul sejauh 64 km atau 40 mil di wilayah Taliban. Nah, jalan raya ini tuh membentang di sepanjang tebing setinggi 600 meter. Nah, sebenarnya jalan ini tuh merupakan jalan beraspal yang mulus ketika jalan ini berhasil dibangun pada tahun 1969. Namun, akibat adanya pertikaian di Afghanistan menyebabkan jalan ini tuh menjadi banyak yang tidak terawat.
Jalan Raya Kabul ini mencapai ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Nah, kalian bayangin aja, ketika kalian salah belok dikit aja, kalian ini bisa jatuh dari tebing yang menyebabkan nyawa menjadi taruhannya. Walaupun pemandangan yang disajikan itu pemandangan yang bisa dibilang elok untuk dipandang. Next. Sojila Pass adalah jalur yang menghubungkan Ladakh dan juga Kashmir di India. Area ini menjadi penghubung antara pegunungan Himalaya Barat dengan Srinagar. Sojila Pass memiliki jalan yang sempit banget dan hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan besar aja. Meskipun rute jalan itu sebenarnya nggak terlalu jauh, cuma sekitar 9 kilometeran aja, namun dibutuhkan kehati-hatian yang ekstra ketika melewati jalan ini. Masalahnya, rute ini tuh sempit pakai banget, ditambah lagi banyak hewan ternak yang juga lewat di situ, sehingga menjadi salah satu jalan yang paling berbahaya di dunia. Karena terletak di ketinggian sekitar 3.500 meteran di atas permukaan air laut, jalur yang berada di pegunungan dan juga memiliki rute yang berkelok-kelok ini membuat jalan ini tuh lebih ekstrim dikarenakan di bawahnya langsung menuju jurang yang tentu saja sangat berbahaya ketika terjadi longsor. Nah, selain itu, ketika musim dingin ini tiba, jalan ini tuh bisa ditutup hingga berbulan-bulan. Next. Yang terakhir adalah Dalton Highway. Dalton Highway adalah jalan sepanjang 414 mil atau 662 km yang berada di Alaska. Jalan ini tuh dimulai dari Elliott Highway di utara kota Fairbanks dan berakhir di kota Deadhurst dekat Samudra Arktik dan ladang minyak Teluk Prudhoe. Dalton Highway ini dirancang oleh seorang arsitek bernama James Dalton asal Alaska dan berhasil dibangun pada tahun 1974. Nah, jalanan ini tuh awalnya dibangun untuk jalur-jalur truk yang membawa kilang minyak dari Samudra Arktik di belahan bumi bagian utara. Nah, sekarang ini jalan ini dimiliki oleh negara bagian Alaska dan dibuka untuk umum. Terus apa yang bahaya dari jalanan ini? Kan kelihatannya biasa-biasa aja kan, toh jalanannya juga mulus-mulus aja. Jadi jalanan yang sebelum-sebelumnya yang aku sebutkan tadi itu kan rata-rata berada di pinggir jurang kan. Berada di pinggir tebing. Nah, kalau jalan Dalton Highway ini merupakan jalanan yang dinilai paling dingin di dunia dan sangat berbahaya karena kendaraan mudah terpeleset pada saat musim dingin. Kenapa? Karena setengah bagian dari jalur Dalton Highway ini tuh masuk ke dalam lingkar Arktik, yang dimana artinya cuaca ekstrim yang sangat dingin ini menjadi salah satu tantangan bagi pengendara yang melewatinya. Nah, kalian bayangin aja, musim panasnya aja ketika waktu siang hari itu suhunya kira-kira 21 sampai 10 derajat Celcius. Terus malam harinya suhunya itu bisa sampai 10 sampai 2 derajat Celcius. Itu kalau musim panas loh ya. Sedangkan kalau musim dinginnya, siang harinya aja itu bisa bersuhu 1 derajat Celcius dan pada malam hari rata-rata suhunya itu mencapai minus 15 derajat Celcius. Nah, suhu di sana yang paling parah yang pernah tercatat itu pernah mencapai minus 40 derajat Celcius. Ya udah, kalian bayangin aja dinginnya kayak apa. Orang AC yang suhunya minus 16 aja udah kedinginan kan, apalagi ini minus 40, kalian bayangin aja dinginnya kayak apaan kan. Nah, selain itu, kalian tidak akan menemukan pom bensin, restoran, tempat peristirahatan, hotel, dan layanan dalam bentuk apapun itu sejauh 240 mil. Selain itu, layanan telepon seluler dan juga koneksi internet ini terbatas antara Fairbanks dan juga Deadhurst. Penyewaan mobil-mobil di Alaska ataupun di kota-kota terdekat di Amerika Serikat itu kebanyakan nggak mau menyewakan mobilnya untuk melewati jalan ini karena pihak asuransi tidak akan menanggung apapun yang terjadi. Nah, karena itulah aturan yang ketat pun diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dengan alasan keamanan bagi para pengendara. Yang pertama, yang sudah pasti adalah mengecek kendaraan sebelum mereka melewati jalan ini. Karena sepanjang 600 kilometeran itu tadi, hanya ada 3 kota kecil, yaitu kota Coldfoot, kota Wiseman, dan kota Deadhurst dengan total populasinya itu cuma sekitar 60 orang aja dan merupakan akhir dari perjalanan. Nah, di mana 3 kota ini itu berada di akhir perjalanan. Yang kedua, lampu diwajibkan terus menyala setiap saat. Karena FYI aja, badai salju ini kerap menyelimuti Dalton Highway
yang membuat jarak pandang itu semakin lama semakin berkurang. Karena itulah banyak kendaraan yang bertabrakan dan juga terpeleset. Nah, pada saat malam hari pun di sana tuh nggak ada namanya lampu penerangan. Jadi emang bener-bener bahaya banget. Iya. Terus yang ketiga ini ada soal kecepatan kendaraan. Jadi apapun kendaraan yang melintas di jalan ini, baik mobil maupun truk, ini tuh hanya boleh di angka 50 km per jam. Yap, itulah guys informasi tentang jalan-jalan yang paling membuat merinding di dunia. Gimana? Merasa tertantang dan ingin berkunjung ke sana? Nah, bagi teman-teman yang suka berpetualang, wajib rasanya untuk melewati jalan ini tuh paling nggak sekali seumur hidup. Tapi tentunya setelah pandemi ini selesai loh ya. Gimana menurut kalian? Komen aja di bawah ya. So, I hope you guys enjoy this video and see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.